yaitu terkait suara Prabowo Gibran yang mengalami penurunan atau tergerus karena banyak masyarakat yang kecewa dengan keputusan MK, dengan pemilihan Gibran sebagai cawapres karena dianggap terlalu muda, tidak punya pengalaman gitu ya. Itu yang kemudian membuat suara Prabowo jadi turun. Tapi di luar itu ada satu hal menarik yang lupa saya bahas, yaitu tren penurunan atau terjadinya penurunan suara Prabowo ini itu terjadi setelah semua logistik baliho di mana-mana gitu ya, dan para menteri dan wakil menteri sampai ikut terlibat untuk mendukung Prabowo Gibran. Ya kan ada tuh wamen yang videonya bocor untuk menjadi tim sesnya Prabowo Gibran gitu ya. Terus kemudian kalau para menteri ya karena ketua umum partai di koalisi Prabowo kan memang masih menjadi menteri semua. Jadi dari menteri wamen gitu ya, ini sudah berusaha untuk menaikkan suara. Lah kok malah turun gitu. Ternyata masyarakat lebih kuat dibandingkan suara para elit ya. Ya percuma gitu ya, tim sesnya wamen kayak menteri kayak, kalau masyarakat gak terima ya akhirnya ya turun-turun juga gitu. Ya tapi di luar suara Prabowo yang mengalami penurunan gitu ya, saya juga ngelihat ada hal yang menarik dari survei kemarin, yaitu terkait suara PSI yang masih tetap konsisten menjadi partai 0, PSI itu konsisten banget gitu sebagai partai 0, gak berubah-ubah gitu ya. Jadi ada juga yang bertanya-tanya gitu ya, kenapa PSI jadi gak naik ya suaranya, padahal Kaisang kan udah jadi ketua umum partai gitu ya, anak presiden. Kalau kita ngelihat balihonya, wah itu merata di sepanjang jalan. Kalau kalian datang ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat juga gitu, wah itu sepanjang jalan tuh balihonya Kaisang. Ada juga Gibran sih, tapi habis itu Kaisang lagi gitu. Itu merata di sepanjang jalan. Dan kalau saya ngelihat dari ukuran-ukuran baliho yang sama gitu ya, di mana-mana sama. Terus kemudian kayak bambunya itu juga bambu-bambu yang memang ada standarnya kayaknya gitu ya. Jadi bambunya itu memang bambu-bambu pilihan yang memang wah kokoh gitu ya. Nggak kayak bambu-bambu para relawan atau yang dipasang oleh banyak orang secara random gitu kan. Kalau ngelihat baliho-baliho caleg atau partai-partai yang lain itu kan ukurannya beda-beda gitu, karena yang nyetak beda gitu ya. Nah tapi kalau balihonya Kaisang di sepanjang jalan itu rata semua. Jadi saya juga heran gini, ini siapa yang masang? Oh saya tahu sih gitu ya. Cuma kan kalau sampai tersistematis seperti ini, masif dan ukurannya sama, di mana-mana punya standar bambu yang sama juga. Bayangkan, bambu loh ada standarnya gitu. Ini kan kita jadi mempertanyakan gitu ya, atau menarik untuk diperhatikan. Ini kerjaan siapa ini, kok rapi sekali? Tapi dengan banyaknya baliho Kaisang gitu ya, dengan banyaknya baliho PSI sebagai partainya Jokowi, Jokowisme dan sebagainya, kenapa suaranya masih tetap 0,9? Ya sebelumnya 0,8 gitu ya, sekarang naik 0,9 lah. Ya tapi tetap aja masih partai 0, gitu. Kenapa? Apa yang salah? Apakah Kaisang itu nggak berpengaruh gitu ya? Apakah ini kurang pengaruh? Apakah mungkin Pak Jokowi perlu turun tangan langsung sebagai ketua umum partai PSI misalkan gitu ya? Apa harus Pak Jokowi yang jadi ketum gitu ya? Jadi ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di beberapa kolom komentar, dan juga ditanyakan sama teman-teman saya yang saya pikir ini pernah saya sampaikan, dan saya pikir juga semua orang juga udah tahu gitu, bahwa yang namanya suara partai itu adalah suara caleg. Jadi kalau partai itu pengen dapat suara, ya satu-satunya cara adalah memperbanyak caleg dan meningkatkan kualitasnya lewat sekolah partai, kaderisasi, dan seterusnya. Nggak ada cara lain. Ada sih cara instan, misalkan merekrut artis menjadi kader atau menjadi caleg, bisa juga gitu ya. Tapi dari beberapa artis yang masuk ke Senayan kan lebih banyak yang gagal. Artinya apa?
Artinya tidak semudah itu untuk mengkonvert kepopuleran, ketenaran seseorang menjadi suara di pemilu. Jadi inilah yang kemudian nampaknya tidak disadari oleh PSI sejak dulu. PSI itu sejak dulu, sejak Grace, Giring, bahkan sekarang Kaisang, itu caranya sama gitu ya. Mereka menguasai baliho di mana-mana. Sejak dulu tuh 2019 juga gitu kan. Itu balihonya Grace dulu ya, itu terpasang di mana-mana. Lalu kemudian Giring dan sekarang Kaisang. Ya, baliho-baliho ini sebenarnya bagus-bagus saja gitu ya. Untuk meningkatkan kepopuleran, ketenaran, oke lah gitu ya. Tapi kalau mau menaikkan suara partai bukan begini caranya.